Iya, perlu Bapak Ibu kita bersama bahwa ada aturan terbaru di tahun 2021 ini terkait dengan salah satu komponen yang ada di program PKH. Kira-kira aturan terbarunya seperti apa? Ya, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita terhindar dari namanya virus corona. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan program PKH, yaitu ada aturan baru terkait dengan kepesertaan PKH. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain, bisa melalui media Facebook, Twitter, WA, Instagram, silakan terserah. Nah, ini penting juga, ketika nonton video kami silakan ditonton dari awal sampai akhir. Nah, ingat, jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap dan tidak gagal paham. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting dan ini perlu diketahui oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia. Ini terkait dengan kepesertaan PKH. Nah, di program PKH itu ada 3 komponen. Ya, yang pertama itu ada komponen kesehatan. Kemudian yang kedua itu ada namanya komponen pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada komponen kesejahteraan sosial. Yang pertama itu terkait dengan komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu terdiri dari ibu hamil atau nifas, kemudian balita usia 0 sampai 6 tahun. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan komponen pendidikan. Yang masuk di komponen pendidikan itu adalah anak usia sekolah dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Kalau kuliah itu belum, ya tidak masuk di komponen PKH. Ya, pokoknya yang masuk ya sudah masuk usia sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kemudian yang ketiga itu ada namanya komponen kesejahteraan sosial. Nah, di komponen kesejahteraan sosial itu ada 2 kategori. Yang pertama, lanjut usia atau lansia, minimal usianya 70 tahun. Jadi kalau belum masuk 70 tahun ini belum bisa masuk. Kemudian yang kedua, kategorinya yaitu kategori disabilitas berat. Disabilitas berat di sini yaitu memang orang-orang yang menderita disabilitas berat yang ibaratnya sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Semuanya sudah dibantu sama orang lain atau keluarganya. Nah, perlu kita ketahui bersama, di dalam 3 komponen itu sudah ditetapkan terkait dengan jumlah maksimal yang bisa mendapatkan bantuan PKH. Misalkan komponen kesehatan ibu hamil itu masa kehamilannya maksimal kehamilan kedua. Jadi kalau kehamilan ketiga itu sudah tidak dihitung lagi. Namun tetap kami data, kita mutakhirkan supaya datanya Bapak Ibu semuanya itu tetap update. Kemudian yang kedua itu ada balita. Nah, balita itu dihitung maksimal 2 balita. Kalau lebih dari itu ada yang tidak dihitung. Seperti itu. Oke, kemudian untuk komponen pendidikan ini maksimal hanya dihitung 1 anak sekolah saja. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya mempunyai 2 anak SD, itu hanya dihitung 1. Kemudian mempunyai anak 2 SMP, itu juga dihitung 1. Kemudian juga ketika kita punya anak SMA misalkan lebih dari 1, itu cuma dihitung 1 saja. Oke.
Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial untuk lansia itu hanya dihitung satu saja. Kemudian untuk disabilitas berat itu juga sama, ya, hanya dihitung satu. Nah, terkait dengan besaran bantuan, ya, ini mengingatkan saja sebelum saya bahas lebih lanjut ke intinya. Jadi besaran bantuan untuk komponen kesehatan ibu hamil itu sebesar 3 juta ya per tahun. Jadi kalau per triwulannya itu sebesar berapa? 750.000. Kemudian untuk balita itu juga sama, 3 juta rupiah per 3 bulannya mendapatkan 750.000. Kemudian untuk komponen pendidikan anak SD itu sebesar 900 ya, jadi per triwulannya itu 225. Kemudian untuk anak SMP itu per tahunnya mendapatkan 1.500.000, jadi per triwulannya itu mendapatkan 375 ya. Oke, kemudian untuk anak SMA per tahunnya itu 2 juta, jadi untuk triwulannya mendapatkan 500.000 rupiah. Nah, itu untuk komponen pendidikan. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial untuk lansia ini per tahunnya mendapatkan 2.600.000. Jadi per triwulannya itu mendapatkan 600.000 rupiah. Sama juga untuk kategori disabilitas berat itu juga sama, yaitu per tahunnya 2.600.000, jadi per triwulannya mendapatkan 600.000 rupiah. Oke, semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan lagi. Nah, sekarang apa yang tadi saya sampaikan di depan terkait dengan kepesertaan PKH. Jadi terkait dengan aturan terbaru di program PKH di tahun 2021 ini khusus untuk komponen kesejahteraan sosial, khususnya lagi untuk kategori lansia. Di mana di aturan sebelumnya untuk kategori lansia dalam satu keluarganya itu minimal ada 2 lansia, itu baru bisa dihitung atau bisa masuk menjadi peserta PKH. Ya, jadi kalau misalkan ada yang meninggal salah satunya, itu otomatis akan terhapus dari program PKH. Itu aturan sebelumnya. Namun ya, di aturan terbaru kali ini untuk komponen kesejahteraan sosial untuk kategori lansia, misalkan dalam keluarga lansia itu salah satunya sudah meninggal, ini masih bisa masuk atau masih dihitung sebagai peserta PKH. Ini bedanya. Aturan yang sebelumnya itu harus minimal ada 2 lansia, namun yang aturan terbaru kalau misalkan hanya 1 lansia ini masih bisa dihitung menjadi peserta PKH. Ini kabar gembiranya. Ya, jadi bantuan PKH-nya masih tetap didapat oleh lansia tersebut. Nah, kemudian yang kemarin baru keluar, apakah ini akan kembali lagi menjadi peserta PKH? Ya tentunya tidak, karena itu masih mengikuti aturan yang lama. Ya, sedangkan misalkan nanti ada lansia yang dalam keluarganya meninggal salah satunya, itu baru ya bisa tetap menjadi peserta PKH karena sudah mengikuti aturan yang terbaru. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui khususnya untuk kategori PKH lansia. Ya, jadi jangan sampai gagal paham terkait dengan aturan ini. Sekali lagi, ya untuk komponen PKH kategori lansia, ketika hanya 1 lansia saja itu masih dihitung menjadi peserta PKH. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, tetap semangat. Silakan jangan lupa tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.